بهم ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam beberapa riwayat hadis itu dikatakan bahwasanya tanda kiamat besar itu antara keluar matahari dengan khurujud dabbah minal ardh, bahwasanya terbitnya matahari dari barat, ataupun keluarnya binatang dari perut bumi. Itu bisa saja terjadinya bersamaan ataupun lebih duluan salah satunya. Dan ini tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadinya. Nah, pada malam yang berbahagia ini kita akan membacakan surat An-Naml ayat 82 yang menceritakan langsung tentang janji pasti Allah kepada kita bahwasanya nanti suatu hari akan keluar binatang dari perut bumi. Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Shadaqallahul 'azim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila telah terjadi terlaksana perkataan kami kepada mereka bahwasanya ayat inilah ayat yang akan dijanjikan. Allah sudah menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya akan datang suatu hari di mana hari tersebut akan dikeluarkannya sebuah binatang dari dalam perut bumi. Hari itulah hari yang mana manusia mengingkari akan kebangkitannya. Hari di mana manusia itu mengingkari tentang adanya hari pembalasan. Nah, pada saat wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh, maka kami keluarkan kepada mereka dabbatan minal ardh, binatang dari perut bumi. Nah, para mufassirin, para ulama itu mengatakan bahwasanya binatang itu di saat dia keluar dari perut bumi, kepalanya itu akan ketabrak dengan awan. Bahasa Acehnya awan. Ya, kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, ketabrak awan. Begitu besarnya. Kepalanya saja itu sudah melewati awan. Dan kakinya itu belum keluar dari bumi. Begitulah dahsyatnya dan besarnya makhluk tersebut. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya bagaimana binatang tersebut besarnya. Tukallimuhum, dan binatang tersebut berbicara dengan manusia. Pada saat dia keluar, dia akan datang dengan sangat cepat pergerakannya. Dan dia akan datang. Kalau seandainya dia datang ke Masjid Baitur Rahman ini pada saat kajian seperti ini, maka dia akan menghimpun manusia semuanya yang berada di dalam masjid ini. Jika ada yang tidak beriman kepada Allah, maka dia akan pisahkan manusia tersebut. Jika ada yang beriman, maka dia akan pisahkan kepada golongan yang beriman. Tukallimuhum, dan binatang tersebut berbicara. Pada saat itulah manusia semuanya terbelalak, kecuali kita. Kalau seandainya kita hidup pada saat itu, kita sudah mengetahuinya bahwasanya ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah, bahwasanya inilah yang akan terjadi kepada kita semuanya. Dan kita tidak akan pernah kaget lagi dengan suasana seperti ini, karena kita sudah dibekali oleh Allah dan oleh Rasul. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia itu kanu bi ayatina la yuqinun. Mereka itu tidak mempercayai tentang ayat-ayat kami. Berapa banyak di antara ayat-ayat yang Allah ciptakan kepada kita. Akan tetapi manusia itu tidak mau memperhatikan ayat-ayat tersebut.
pergantian antara siang dengan malam. Ini merupakan tanda di antara kekuasaan Allah. Diciptakannya bumi ini merupakan tanda di antara kekuasaan Allah. Di mana Allah berfirman di dalam surat An-Naba, wal arda mihada. Kata-kata mihada itu adalah kata-kata yang digunakan di dalam, kita sering mendengar sebuah mutalaah dulu. Belajarlah utlubul ilma minal mahdi ilallah. Belajarlah, menuntut ilmu lah kita dari ayunan sampai kepada liang kubur. Kenapa Allah menggunakan kata-kata wal arda mihada? Karena Allah mempersiapkan bumi ini bagaikan ayunan bagi manusia. Begitu nyamannya manusia untuk hidup di atas muka bumi ini. Dan ini, kenyamanan ini merupakan di antara tanda kekuasaan Allah yang bi ayatina la yuqinun. Karena apa? Sebagian orang menganggap bahwasanya kehidupan mereka di atas dunia ini memang seperti ini terjadinya bumi ini. Mereka tidak pernah bisa mensyukuri atas nikmat udara yang diberikan oleh Allah. Hari ini, kalau seandainya kita sudah dibawa ke rumah sakit, berapa besar biaya yang harus kita bayar untuk pernafasan kita saja? Nah, saat hari ini kita menghirup nafas seperti ini, saya memberikan tausiah seperti ini, bisa menghirup nafas dengan nyamannya. Pernahkah kita mensyukuri bahwasanya ini di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan ini adalah tanda di antara kebesaran Allah, sehingga kita harus mensyukurinya. Ini sebenarnya yang harus menjadi introspeksi kepada diri kita semua. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, dalam Sahih Muslim Syarah Nawawi juz 2 halaman 192, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun idza akhrajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Yang pertama sekali adalah ada 3 hal, apabila telah terjadi ketiga hal tersebut, salah satu ketiganya boleh jadi salah satu ketiganya itu yang muncul duluan, ya. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Maka tidak akan pernah bermanfaat keimanan seseorang apabila dia baru beriman pada saat timbulnya tanda-tanda tersebut. Yang pertama, tulu'u syamsi min maghribiha, keluar matahari dari sebelah barat. Wad dajjal, munculnya Dajjal. Dan yang ketiga, wadabbatul ard, dan keluarnya binatang dari dalam perut bumi. Di dalam Sunan Imam Ahmad, hadis nomor 7924 menceritakan tentang hadis binatang. Pada saat binatang itu keluar, dia itu akan membawa 2 buah benda. Ini seperti cerita dongeng, tapi bukan dongeng. Ini adalah wa'adul haq, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Binatang tersebut akan membawa 2 buah benda. Yang pertama sekali, dia akan membawa tongkat Nabi Musa, dan dia akan membawa cincin Nabi Sulaiman. 2 benda tersebut apabila dia digosoknya, diketoknya di dahi orang mukmin tongkat tersebut, maka dia akan tertulis mukmin di dahinya. Dan apabila dia menggosok cincin Nabi Sulaiman di hidung seseorang, itu menandakan seseorang itu hidungnya akan hitam, maka dia itu akan teridentifikasi sebagai identitas orang kafir. Dan semua pada saat itu, apabila misalnya diriwayatkan dalam sebuah hadis, apabila manusia pada saat itu sedang makan di dalam sebuah jamuan makan bersama, round table, nakhauri, ruk dabbah, datang dabbah, ada orang lagi buat pesta. Pada saat itu, di dalam round table tersebut akan dipisahkan oleh dabbah tersebut, yang sebelah sini mukmin, yang sebelah sini kafir.
Ini kondisi yang akan terjadi nanti di hari tersebut. Hadisnya takhrujud dabbah wa maha asa Musa wa khatim Sulaiman fatakhrimul kafir. Qala Affan ahadu rawatul hadis anfal kafir. Ada dalam sebuah riwayat dikatakan ada yang di jidatnya dan ada hidungnya. Hatta idza ahla al-khiwan la yajtami'una ala khiwaihim fayaquluna hadha mu'min wa yaquluna hadha kafir. Dan sehingga apabila dalam sebuah majelis sedang merayakan pesta, katakanlah seperti itu, makan-makan. Nah, pada saat itu dabbah tersebut akan memisahkan orang-orang, sehingga orang yang mukmin akan diletakkan pada satu sisi dan orang kafir akan diletakkan pada satu sisi. Ini adalah kondisi di mana pada saat itu semua manusia itu sudah tidak ada nama lagi. Orang sudah tidak tahu lagi siapa nama saya. Begitu juga dengan saya tidak tahu nama jamaah, dan saya tidak akan pernah mengenal namanya. Kita ini hanya bisa membedakan antara satu dengan yang lain itu dengan tanda yang sudah diberikan oleh binatang tersebut. Dan semua daerah akan dimasuki dabbah tersebut. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya yang pertama sekali dimasuki itu adalah Mekah dan Madinah, setelah itu Baitul Maqdis, dan ini adalah riwayat-riwayat daripada para mufassirin, para ulama. Namun kita tidak akan membahas lebih detail tentang hal-hal tersebut karena itu bukan esensinya. Esensinya Allah mengatakan kepada kita bahwasanya akan keluar binatang dari dalam perut bumi yang sangat besar, ya, yang diibaratkan kepalanya itu seperti badak, matanya itu seperti babi, tanduknya itu seperti seperti rusa, dan ekornya seperti ekor kibas, dan kupingnya seperti kuping gajah. Ini adalah diantara tanda-tanda ciri-ciri dabbatul ardh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan tanda yang memang pasti akan kita jumpai dan akan dijumpai oleh manusia. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, takhrujud dabbah fatasimun nas ala kharatin thumma yaghmaruna fikum hatta yashtari rajulan ba'ir fayaqulu mimman ishtaraytuhu fayaqulu ishtaraytuhu min ahadin mukhattayin. Nah, di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya ada tanda-tanda dabbah itu keluar. Pada saat itu orang sudah tidak mengenal lagi namanya. Nama-nama orang itu tidak tahu lagi. Nah, pada saat seseorang melakukan transaksi jual beli, ditanyakan oleh orang yang lain, dari mana kamu membeli? Aku membeli dari seseorang yang sudah ditandai. Apakah itu ditandai dengan tulisan mukmin atau dengan tanda hidungnya yang akan hitam? Nah, pada saat itu sudah sangat jelas. Pada saat itu sudah sangat jelas bagaimana dan kondisi umat Islam dan bagaimana kondisi orang-orang kafir. Sehingga di dalam surat Kahf ada mufassirin yang menafsirkan pemandangan yang sangat jelas pada hari itu. Ini adalah sebuah gambaran di mana Allah berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Ini adalah sebuah gambaran. Tidak ada yang abu-abu. Tidak ada yang tidak jelas. Semua kondisi pada hari itu adalah hari di mana kita sudah bisa membedakan mana orang mukmin dan mana orang-orang kafir. Dan yang paling menyedihkan, di saat dabbah itu memasuki suatu daerah, dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan, pada saat dabbah itu memasuki sebuah daerah dan manusia merasa ketakutan semuanya melihat binatang yang sangat besar tersebut. Nah, pada saat itu dia bersegera untuk melaksanakan salat, untuk melakukan kebaikan.
Nah, pada saat itu dabbah tersebut, binatang tersebut langsung menanyakan kepada orang-orang yang baru berbuat baik pada hari itu, Al-an, apakah sekarang kalian mau salat? Apakah kalian sekarang membaca Quran? Apakah kalian sekarang baru berbuat kebaikan? Ini adalah di antara pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah diberikan kepada kita terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga kita harus mempersiapkan diri kita untuk mengisi kehidupan ini dengan segala kebaikan. Karena kita tidak tahu amal mana yang akan mengantarkan kita akan masuk ke dalam surga. Bisa jadi keikhlasan kita di saat kita memberikan makanan burung di setiap pagi, itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Bisa jadi suatu hari di saat kita sedih melihat seekor kucing yang memang kelaparan, lalu kita memberikan dia makanan dengan penuh keikhlasan, ini yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, di saat Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, ya, di saat Allah masih memberikan kesehatan, maka jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Karena ini sangat-sangat penting. Dan orang-orang yang mereka itu lalai tentang ayat-ayat, wa hum bi ayatina ghafilun, dan mereka-mereka yang lalai terhadap ayat-ayat kami, tentang peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah, oleh Rasul. Nah, pada saat mereka menyaksikan dan bertemu dengan kondisi yang seperti ini, pada saat itu mereka sangat menyesal. Oh, ternyata benar, dulu di Masjid Baitur Rahman malam Jumat pernah Ustaz Damanhur mengatakan seperti ini, akan keluar dabbah. Penyesalan itu tidak akan berguna lagi. Kenapa? Karena itu sudah terjadi, sudah di akhir. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Kenapa? Karena ada sebuah pertanyaan dari para orientalis di saat mereka menanyakan bahwasanya bagaimana mungkin si binatang itu bisa mengetahui, ya, bagaimana mungkin binatang itu bisa memilah-milah antara mukmin, antara orang kafir? Jawabannya sangat gampang, karena Allah sendiri yang memberikan jawaban tersebut di dalam surat Ibrahim ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yuthabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kenapa? Karena walaupun terjadinya dabbah keluar, matahari itu sudah tidak terbit dan terbitnya dari barat, orang-orang mukmin itu akan tetap beramal dengan amal-amal yang selama ini dia lakukan dengan kontinuitasnya. Ini yang harus kita yakini bersama jamaah yang dirahmati Allah. Di saat hari ini kita menjaga salat 5 waktu kita, ya, maka itu akan dijaga oleh Allah nanti pada saat kita di dunia maupun kita akan memasuki nanti di hari akhir. Sehingga sangat gampang bagi makhluk Allah untuk memisah-misahkan mana yang mukmin, mana yang kafir. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menetapkan bahwasanya kita akan konsisten terhadap apa yang akan kita lakukan. Dikarenakan apa? Dikarenakan selama kita hidup di dunia ini, selama kita sebelum terjadinya tanda-tanda kiamat besar tersebut, kita konsisten menjaga semua kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul.